Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan meneruskan ngaji online kita, ngaji bareng kita yang ke-8, bagian yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan ayat berikutnya. Qala al-musannifu as-Syekh Hamamizada rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Wadrib lan dadekno sira Muhammad lahum marang kaum, dadekno mathalan ing conto, dadekno conto nang sapa ashabal qaryah, yaiku penduduk negeri utawa penduduk desa, negara utawa wilayah. Ai udkur tegese nyeritakno sira Muhammad lahum marang kaum, ya Muhammad wahai Muhammad, wa matsil lan gawe contoh mahalahum ing kaadaane kaum bikis soti ashabil qaryah, dengan sebuah cerita penduduk sebuah negeri. Wahya utawa al-qaryah iku Antokiyah, yaiku penduduk sing jenenge negeri Antokiyah. Jadi setelah dalam ayat, kumpulan ayat, kelompok ayat yang kemarin itu membahas tentang Al-Quran, kebenaran Al-Quran, kebenaran risalah Kanjeng Nabi, terus bagaimana Gusti Allah memberikan tamsil, perumpamaan para orang-orang kafir Quraisy yang diberi siksa, dan mereka orang yang beriman yang mereka akan selalu diberi pahala, bahkan pahalanya tidak cukup hanya mengerjakan itu saja, tapi Gusti Allah juga melipat gandakan pahala mereka memberikan contoh kepada orang lain kan gitu. Terus orang lain meniru, mencontoh, maka pahalanya itu ya pahala mereka yang mencontoh itu juga akan mengalir kepada orang-orang mukmin. Nah, kemudian berikutnya ini dalam surat Yasin, kelompok ayat berikutnya ini tentang kisah ya. Jadi Kanjeng Nabi diminta oleh Gusti Allah untuk menceritakan tentang hal ikhwal ya, sebuah cerita di sebuah penduduk, di sebuah negara yang namanya Antokiyah, atau di literatur yang lain itu bukan Antokiyah tapi Antoikhia. Jadi ini ya pokoknya sebuah negeri di Yunani. Ada yang mengatakan di Yunani, tapi ada beberapa ahli tafsir menyatakan itu di Suriah. Suriah itu di Yaman. Tapi kalau pendapat bahwa Antokiyah yang disebut dengan Ashabul Qaryah di sini itu Antokiyah itu di Yaman, ini argumentasinya kurang kuat. Karena apa? Antokiyah ini besok dalam ceritanya ini akan dihabiskan semuanya penduduk negerinya. Nah, sementara Yaman ini tidak begitu. Artinya
Antokia ini ya sebuah negeri di Yunani lah, di Yunani. Antokia. Idza jaa naklikane teko ha ing al-qarya sapa al-mursaluna pira-pira utusan. Jadi nabi diminta, diwahyukan oleh Allah agar supaya nabi ini menceritakan kembali. Jadi memang penting, sebuah cerita itu penting. Jadi Al-Quran bahkan ya kalau kita boleh membagi penjelasan Al-Quran, dalam Al-Quran itu bahasannya ya kalau boleh kita bagi itu bahasannya ya sekitar 3 hal, yaitu yang pertama tentang tauhid. Jadi ini yang lebih banyak tentang tauhid. Ya, tauhid ya tentang kemahaesaan Tuhan, jadi menceritakan ilmu kalam lah katakan begitu. Jadi dalam Al-Quran ini hampir mayoritas itu tentang tauhid. Jadi pembahasan dalam Al-Quran tentang tauhid. Berikutnya yaitu tentang hukum. Ya, tentang hukum. Ya, tentang hukum ini ya hukum fikih lah, hukum kemasyarakatan, ya pokoknya dalam fikih lah. Muamalah, kemudian jual beli, ya macam-macam tentang haji, tentang sholat, tentang wudhu itu di dalam Al-Quran. Ya. Terus kemudian ada lagi yaitu tentang akhlak, etika. Jadi, kalau kita mau mengelompokkan ya. Jadi ada tauhid, ada fikih, terus ada akhlak, etika. Jadi etika bagaimana kita etika bertetangga, kita bagaimana etika kepada orang tua. Jadi wala taqul lahuma uffin dan seterusnya itu contoh etika. Jadi kita kepada orang tua tidak boleh membentak, contohnya begitu. Ya, itu etika. Terus kemudian yang keempat, jadi ada minimal 4 lah ya. 3 ya 4. Yang satu adalah kisah. Kisah itu cerita. Jadi cerita masa lalu, karena memang agama Islam ini memang ada benang merahnya, ada rantainya, dan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan besok sampai Yaumul Qiyamah, itu memang selalu ada rantainya. Maka pasti ya, dalam Al-Quran setiap surat itu hampir dipastikan ada ceritanya. Ya cerita macam-macam, mulai cerita tentang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Bahkan ada beberapa cerita itu yang dijadikan nama surat, ya seperti surat Yusuf, ya kan gitu. Itu memang salah satu ya, kalau dikelompokkan dalam Al-Quran, salah satu itu adalah tentang cerita. Lah, kelompok ayat ini dalam surat Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qarya idza ja'al mursalun dan seterusnya nanti, ini adalah yang dalam kelompok cerita, ya, kisah. Makanya kanjeng Nabi ini diminta oleh Gusti Allah untuk memberikan perumpamaan, sebuah contoh. Contoh, lagi-lagi contoh. Jadi seperti tadi, mansan nasunnatan saya kemarin itu. Ini yang kemarin saya bahas panjang lebar, mansan nasunnatan hasanatan. Itu memang gitu, memang contoh, tauladan ini penting. Jadi Gusti Allah menginginkan agar supaya kanjeng Nabi ini memberikan contoh, tamsil ya, bagi umatnya tentang sebuah cerita Ashabal Qaryah, yaitu sebuah negeri yang dinamakan dengan negeri Antokia. Idza arsalna ilaihim mutsnain, idza arsalna nalikane ngutus sapa ingsun Allah ilaihim marang Ashabul Qaryah itsnaini ing 2 utusan, yakni tegese yakni ya Muhammad, yakni tegese ya Muhammad, wahai Muhammad, bayin
jelasno sira li ahli Makkah ta ing ahli Makkah ing penduduk Makkah ahwala ahli Antokia, ceritakan kepada penduduk Mekah, wahai Muhammad, ceritakan pada penduduk Mekah tentang hal ikhwal, cerita keadaan dahulu kala penduduk Antokia. Lianna, karena apa? Karena kata Gusti Allah, kenapa kamu kok harus menceritakan cerita tentang penduduk Antokia ini? Lianna, karena saya, kata Allah, arsalna itu sudah selalu arsalna ngutus sapa ingsun. Saya itu selalu mengutus ila kulli qaumin, bagi setiap kaum, generasi rasulan, mengutus seorang rasul. Jadi kemarin saya menjelaskan di edisi sebelum ini bagaimana ada muddatal fatrah, ada kekosongan, kevakuman kerasulan, risalah kenabian, yaitu ketika Nabi Isa menuju Nabi Muhammad. Nabi Isa ke Nabi Muhammad, rentang waktunya itu sangat-sangat panjang, sekitar 500 tahun. Nah, kemudian dari situlah kemudian ada sebuah pandangan tauhid, ya, pandangan kalam, dalam ilmu kalam, kemudian muncullah Mu'tazilah. Jadi orang, karena apa? Ya, kalau orang tidak ada kenabian, itu dalam ayat yang lain la nab'atsu. Jadi apa namanya, la nu'adzibu. Jadi Gusti Allah itu tidak akan menyiksa orang-orang yang dia itu tidak pernah merasakan atau mendengar risalah dakwah. Jadi orang ono wong kok nang tengah hutan, dia tidak tahu apa-apa, ya dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Artinya dia tidak terbebani oleh hukum. Nah, kalau tidak terbebani oleh hukum, kalau seandainya ada orang nggak pernah ngerti, ya, nggak pernah ngerti tentang hukum sholat atau apalah, tentang kewajiban sholat, maka kemudian orang itu rufi'al qalam. Dalam fikih itu ada istilah terminologi rufi'al qalam. Jadi orang-orang yang bebas dari tuntutan hukum, itu orang yang nggak ngerti. Jadi rufi'al qalam, orang-orang yang nggak ngerti ya diangkat kolam ini, pena itu diangkat. Nah, ini menjadi apa? Menjadi perdebatan. Jadi ini di episode untuk jelasnya masalah muddatal fatrah, masa-masa era sekitar 5 abad, 500 tahun itu, jenengan bisa lihat video ngaji ini, ya, ngaji tafsir ini sebelum ini. Jadi saya ceritakan kemarin, saya jelaskan tentang muddatal fatrah, ada kevakuman risalah kenabian, ya. Sudah, saya teruskan. Li'anna arsalna ila kulli qaumin rasulan. Karena apa? Karena saya, kata Allah, kamu harus menceritakan, wahai Muhammad, tentang penduduk Antokia. Karena apa? Karena saya, kata Allah, selalu di setiap masa generasi itu pasti saya akan mengutus seorang rasul. Fa'arsalna mongko ngutus sapa Allah, sapa ingsun Allah, ila ahli Antokia, kepada penduduk Antokia, rasulaini, 2 utusan. Ya. Jadi penduduk Antokia ini oleh Allah diutuslah 2 utusan. Dalam beberapa tafsir nanti kita lihatlah bahwa 2 utusan ini bukan rasul, tapi utusan dari Nabi Isa. Nabi Isa ini mendelegasikan 2 orang untuk tabligh, untuk dakwah di penduduk Antokia. Jadi nanti kalau di Sofwatut Tafasir, di kitab Sofwatut Tafasir ini namanya yang pertama ini Shodiq dan Masduq namanya. Jadi utusan ini, jadi apa yang ilaihi mutnaini, itnaini, 2 orang ini
itu namanya sodik dan masduk. Itu dalam apa saya baca di Suhfatut Tafasir. Kalau dalam di sini nggak ada. Jadi saya memang mengkomparasi. Jadi saya mengkomparasi antara, saya juga baca tafsir Al-Misbah, juga Ruhul Ma'ani, ya. Jadi memang saya komparasikan yang bisa memberikan pemahaman secara komprehensif atas beberapa ini, karena ya memang lagi-lagi ini tafsir. Kalau tafsir ini selalu ada banyak pandangan. Tapi banyak pandangan ini jangan kemudian dibenturkan, ada kontradiksi. Kadang-kadang ada orang yang berpikir lah, apa tafsir ini sama ini kok gak sama ya. Memang pandangannya beda. Kadang-kala seperti halnya Ruhul Ma'ani itu pandangannya lebih pada esoteris. Esoteris itu makna dibalik makna dohirnya, tekstualnya itu teks yang namanya esoteris. Tapi di beberapa yang lain itu lughawi. Seperti hanya Suhfatut Tafasir, ini punyanya Muhammad Ali As-Sobuni. Ini lebih pada susunan kata, terus kemudian lughawinya gitu ya, dan sebagainya. Saya lanjutkan. Jadi fakadzabu, terusannya ayat, fakadzabu kemudian mendustakan ashabul qaryah. Fakadzabu maka mendustakan sopo ashabul qaryah huma kepada dua utusan ini, huma kepada isnaini. Fa'azzazna maka kemudian fa'azzazna mongko nguwatno sopo ingsun Allah bitsalitsin kelawan utusan yang ketiga. Jadi Nabi Isa itu mendelegasikan dua orang untuk memberikan tabligh dakwah di Antiokhia. Tapi orang Antiokhia ini sangat-sangat orangnya itu ada yang mengatakan Antiokhia ini orang Yahudi. Jadi di beberapa Ibnu Ashur gitu ya, itu menyatakan bahwa Antiokhia ini orang Yahudi. Jadi mereka juga Yahudi, itu artinya ya Nabi Musa lah, itu Nabi Musa. Ini sementara ini kan Nabi Isa itu kan Nasrani, ya Nasrani. Jadi sudah beda, istilahnya beda agama. Kalau beda agama kan tidak ditolak akhirnya. Katakan dabu itu dalam kata lain didustakan, itu ditolak. Jadi ada orang moro-moro, orang baru yang didelegasikan Nabi Isa datang ke Antiokhia karena orang baru, ya ditolak, nyingkri ke sana, kamu ini apa? Gitu ya. Maka kemudian oleh Nabi Isa oleh Nabi Isa kemudian dikirimlah, atau oleh Allah ini dikirimlah seorang lagi, ya, satu utusan lagi, bitali, dan utusan yang ketiga. Ai qawainahuma, tegese nguwatno sapa ingsun Allahumma ing isnaini, dua utusan itu bitalitin dengan utusan yang ketiga. Faqalu, begitu ada utusan tiga. Nah, karena kalau cuman dua ini ya istilahnya kolaborasinya itu kurang kuat. Jadi kok ibaratnya samane di partai itu apa ya? Ya partai cuma dua fraksi ya kurang kuat lah. Nah, kemudian berkolaborasi 3 partai, 4 partai, 5 partai bisa mengusulkan presiden, contohnya seperti itu. Ya seperti halnya ini. Jadi Rasul cuma 2 utusan 2 delegasikan oleh Nabi Isa 2 orang, kemudian ya melawan sekian banyak orang kalah, ya harus fa'azasna, maka kemudian didelegasikan satu lagi, yang ketiganya orang yang kuat, teman-teman. Karena dalam kisah ini memang
rasul atau atase delegasi yang satu ini luar biasa. Ini yang paling kuat. Maka kemudian setelah bertiga kongsi, ya berkolaborasi 3 orang ini, maka baru mereka berani ngomong. Faqalu, maka bicaralah mereka bertiga. Bertiga baru ngomong, memproklamirkan diri. Ya. Faqalu itu memproklamirkan diri. Ai ba'da taqwiyatihim, mereka berani memproklamirkan diri 3 orang ini setelah mereka merasa kuat. Mereka memproklamirkan diri, ngomong mengkampanyekan diri ke orang-orang Antokia. Ngomong gimana? Inna ilaikum mursalun. Jadi berapi-api. Ya, seperti itu. Katakanlah seperti itu. Inna, sesungguhnya kita ilaikum, diutus ke kamu semua ini penduduk Antokia, mursalun. Kita ini bukan orang yang remeh. Kita itu adalah orang yang punya stempel, ya. Katakanlah seperti itulah, ya, seandainya juta besar gitu ya. Seandainya kalau sekarang juta besar, punya stempel gitu loh. Sudah, kita ini utusan yang diberi kewenangan khusus untuk memberikan dakwah kenabian atau dakwah ketauhidan kepada kalian, katanya. Minallahi, jadi kita ini gak remeh. Yang mengutus kita itu minallahi mursaluna, orang-orang yang diutus minallahi dari Allah. Fawahituhu, maka kemudian kata 3 orang ini setelah kuat, fawahitu, mongko podo mengesahkan. Fawahitu itu ya saiki jangan menyekutukan Tuhan lagi. Wahidu itu ya kamu harus memeluk agama tauhid. Fawahidu, mongko mengesahkan sira kabeh hu marang Allah. Wa aminu lan padha imano sira bihi kelan Allah, dan berpercayalah kepada Allah, imanlah kepada Allah. Qala mufassirun. Nah, ini sudah. Jadi ini satu kelompok melewat dari belahum matal ashabal qaryah sampai faqalu inna ilaikum mursalun fakadzabu fa'azazna bi tsalits faqalu inna ilaikum mursalun. Ini satu kelompok. Ini akan dijelaskan dalam tafsir Hamamizade. Penjelasannya panjang lebar, sangat panjang lebar. Qala mufassirun, berpendapat beberapa ahli tafsir, ba'atha, mengutus sapa Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, rasulaini 2 orang utusan, ya duta besar atau apa lah, atase apa kono, minal hawariyin, dari golongan hawariyin. Hawariyin itu dulu itu orang-orang pecinta muhibbin Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu punya muhibbin, punya ya seperti halnya Kanjeng Nabi lah. Kanjeng Nabi punya sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabat Ansor katanya itu ya. Sahabat Ansor yang luar biasa. Jadi Nabi bawa apa-apa dari Mekah ke Madinah, kemudian ditolong, diberi subsidi, bukan subsidi, diberi support perjuangan oleh sahabat-sahabat sahabat Ansor. Ya seperti itu. Hawariyun itu ya mereka muhibbin Nabi Isa. Jadi Nabi Isa mengambil 2 tokoh yang bagus, yang kira-kira ya di atas rata-rata lah, dipilih 2 orang. Terus kemudian oleh Nabi Isa 2 orang ini diminta untuk ke Antokia. Rasulaini minal hawariyin ila madinati Antokia. Falamma qoroba. Lah, ketika 2 orang utusan ini sudah dekat kepada tempat Antokia, katakanlah sudah dekat dengan kota Antokia, qoroba minal Madinah, ro'aya saykhon. Nah, ini ro'aya mongko
delok utawa melihat. Jadi begitu masuk di ujung kota, ya, ujung perbatasan kota, batas kota, dua orang ini mau masuk kota Antiokhia. Tiba-tiba dia melihat, dua orang ini melihat Saikhon, seorang orang tua, yar'a ghonaman. Orang tua ini nuntun wedhus, penggembala kambing. Jadi mengembala kambing. Wahua, siapa Syekh itu, orang tua itu, wahua Habibun Najjar. Dia itu adalah Habibun Najjar. Habib yaitu Habib, An-Najjar iku tukang kayu. Jadi orang tua ini Habibun Najjar, Habib namanya Habib. Tapi An-Najjar itu penggaweane, dia itu profesinya sebagai ahli tukang kayu. Namanya Habibun Najjar. Nah, ini salah satu tokoh yang luar biasa dalam surat Yasin ini, yang kemudian beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa surat Yasin ini nama lainnya adalah surat Habibun Najjar. Karena ini ada cerita ini. Sohibu Yasin. Nah ini. Wahuwa Habibun Najjar Sohibu Yasin. Sampai dijuluki begitu. Sohibu Yasin yaitu orang yang apa ya? Sohibu Yasin itu ya wong sing wis terbiasa baca Yasin, utawa wong apa pendegoe Yasin. Fasallama alaihi, maka kemudian mengucapkan salam dua orang utusan Nabi Isa tadi alaihi kepada orang tua itu. Faqala as-saykhu, kemudian faqala mongko ngomong ngendika sapa as-saykhu wong tuwa iku lahuma marang dua utusan iku. Man antuma, man iku sapa antuma utawi sira. Sira iki sapa? Awakmu wong loro iki sapa? Faqala mongko ngomong sapa dua orang itu, nahnu rasula Isa alaihissalam. Nahnu faqala nahnu rasul Isa. Dua orang utusan tadi langsung jawab, nahnu kita ini rasul Isa, dua utusan Nabi Isa. Nad'ukum min ibadatil awthan. Nad'u ngajak, kita akan mengajakkum kepada kalian semua min ibadatil awthan, dari menyembah berhala. Dari orang-orang yang penyembah berhala ila ibadatir rahman, beralih menuju pada menyembah ar-rahman, Allah ar-rahman. Faqala, maka kemudian berkata as-saykhu, orang tua tersebut. Orang tua ini kemudian heran, loh, wong iki kok ngaku-ngaku sebagai rasul, sebagai utusan Nabi Isa, terus iso mau mengajak obat tal ausan. Dadi di sana wong iku wis biasa nyembah berhala, terus dijak nyembah Gusti Allah. Iki yo heran. Orang Habibun Najjar ini heran. Terus kemudian tanya, iki kan kudu dites, moro-moro seandainya terus jenengan itu tahu-tahu ada orang ngomong, saya ini utusan Presiden Jokowi, oh di KTP nih, oh di surat tugasnya, oh di kan gitu. Nah ini tidak jauh dengan itu. Habibun Najjar ini bertanya kemudian. Faqala saykhu, kemudian Habibun Najjar, orang tua ini bertanya, ama akuma, apakah berserta kamu berdua ayatun utawi ayat? Ama aku ma opo toh iku sertane kowe wong loro ayatun utawa bukti. Bukti apa? Ngaku utusane Nabi Isa. Faqala mongko ngomong jawab dengan tegas, karena memang dia ini utusan Nabi Isa, dan ketegas dua orang ini ngomong jawab nang Habibun Najjar as-Saykh.
Kola, fakola. Nah, iya, oke, betul. Kita membawa bukti. Lah buktinya apa? Nusfil marid katanya. Jadi buktinya itu bukan stempel, bukan tanda tangan. Kalau sekarang ya stempel, tanda tangan, itu surat perintah apalah. Terus piagam, ijazah. Ini saat biyen ya kaono. Saiki kan begitu. Buktinya apa? Biyen karena dulu nusfil mari itu kita bisa mengobati orang yang sakit. Jadi Habibun Najjar, Habibun Najjar. Nah, nek ngobati wong lara nang kene akeh tunggale. Iku ya buktine kurang cosplong. Nah, ditambahi wa nubriul akmah. Lho, kula niki, Mbak, katakanlah begitu. Mboten kok namung saged nyuntik wong utawa ngobati wong lara. Kita tidak hanya bisa menyembuhkan orang sakit. Wa nubriul akmah. Orang yang mulai dari bayi kok penglihatannya buta. Al-akmah itu buta mulai dari awal. Itu namanya al-akmah. Itu kita bisa mengobati. Wa abros dan juga penyakit abros. Abros itu ada yang menyatakan apa Mas Azad sing belentong-belentong putih itu. Apa namanya? Oke, apa sing kulitnya putih-putih. Ada yang mengatakan abros itu kusta. Jadi kusta itu penyakit kusta. Sampai sekarang ini kusta ini termasuk salah satu penyakit yang kategori bahaya lah, yang antara lain harus dikarantina. Tidak hanya COVID. Jadi COVID ini ya COVID, tapi ada lagi sebelum itu yang namanya alabros atau kusta. Ini orang harus tapi kalau sekarang enggak. Kalau sekarang karena sudah ada obatnya, alabros kusta itu tidak dikarantina lagi. Tidak cukup itu kata dua utusan ini. Kita juga wanuhyil mauta, dan kita kalau ada orang mati itu bisa kita hidupkan biidznillah, dengan izinnya Allah. Kadang-kadang orang ini melete kus gaya. Orang itu kadang-kadang ada orang itu gaya. Jadi ngomongnya saya bisa ini ngomong macam-macam wong gua ya. Tapi akhirnya itu dikasih biidznillah, dengan izin Allah. Padahal mestinya di depan izinnya. Dengan izin Allah, insya Allah saya bisa begini. Tapi wong itu gaya dhisik, mesti gaya dhisik. Nah, gaya dhisik itu nyeritakno kemampuannya dulu. Dengan izin Allahnya belakangan. Mestinya ya ngomong ya iki mau, mesti ngomong namanya sotik wa masduk. Dalam Sofwatut Tafasir, dua rasul ini namanya sotik wa masduk. Jadi sotik karo masduk ini ngomong, saya bisa menyembuhkan orang sakit. Saya bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, itu bisa melihat. Terus orang yang penyakit kusta. Tidak cukup itu. Kita juga bisa menghidupkan orang yang mati. Biidznillah. Lagi dikai biidznillah. Itu ya sepanjangnya memang gaya orang menungso itu ya setengah-setengah sombong, itu mesti itu gaya menungso. Faqala Syekh, mongko Ibu Habibun Najjar ngomong, nek pancen kamu kalau memang kalian berdua ini betul ya mempunyai bukti bahwa kalian berdua ini adalah utusan Nabi Isa, buktinya ABC tadi yang kalian sampaikan. Coba sekarang, langsung dicoba. Ya, sekarang apalagi ya. Zaman dulu langsung coba. Nih saiki kadang-kadang orang itu terus apa ya ana wong ngomong didik percaya. Enggak, bukti ini mana engkau? Saya ini bisa menggandakan uang. Sopo? Itu. Kan orang kemudian walah kuwabe rono kepingin duit gak iso dadi akeh lah.
Bukti ini mana? Nanti malam. Nanti malam bapak-bapak ke kamar saya. Padahal lo kamar ini memang disiapkan uang sak kebok. Itu gak apa ya, buktinya nggak bisa langsung kayak seperti dulu. Jadi ini kayak dulu. Habibun Najjar kemudian innali ibnan. Kalian saya kasih tahu ya, inna sesungguhnya li iku kedue ingsun ibnan. Saya ini punya anak. Maridon, anak saya itu sakit. Sakitnya mundu sinina. Ini sudah bertahun-tahun sakit. Sakit akut. Wis golek ditambah nandi nari dokter kemana-mana, nari tabib kemana-mana, tidak ada yang menyembuhkan. Beberapa tahun ada menyatakan dalam tafsir beberapa tafsir yang lain yang saya baca itu ada menyatakan sakitnya 60 tahun sakit namanya kola. Maka kemudian dua utusan ini menjawab tantangan Habibun Najjar. Kola lagu maka kola jawab sopo dua orang utusan tadi lagu marang Habibun Najjar, intolik bina. Ayo aku sampean ajak ya. Sampean ajak ke rumah sampean. Kata natlu'a ala halihi. Aku sampean ajak, intolik itu ya tuntun ya, untuk dituntun sama aku sampean ajak ke sana bina dengan kita kata natlu'a ala hali, sehingga kita bisa melihat bagaimana sakitnya. Jadi nanti didiagnosa. Coro sekarang dokter gitu. Biar saya diagnosa dulu. Karena dulu ya kudu diajak. Kalau sekarang ya tinggal titik koordinatnya berapa, lintangnya berapa, ya, bujurnya berapa. Habis itu di Google Map. Gampang kalau sekarang. Tapi dulu kan enggak. Makanya jawabnya gitu. Intolik bina. Intolik ya apa nuntun aku ajakan bina kelawan kita kata natlu'a ala hali, sehingga kita bisa mendiagnosa. Natlu'a itu delok itu yang sakit itu. Jadi saya biar tahu anakmu bagaimana. Nanti saya diagnosa, kita diagnosa bersama. Fa'atas saih maka kemudian datang as-saihu bihima. Habibun Najjar ini mengajak dua orang ini ila manzili, kepada ke rumahnya. Famasaha ibnahu. Kemudian dua orang ini mengusap wajahnya anaknya Habibun Najjar. Ya. Faqoma biidznillah. Kaget. Habibun Najjar kaget tuh. 60 tahun loro digolekno tabib nandi-nandi. Gak waras-waras, gak mari-mari, gak sembuh-sembuh 60 tahun. Loh, ini cuma diusap dua orang, diusap wajahnya. Langsung bangun anaknya. Biidznillah, lagi-lagi biidznillah ta'ala dari Allah. Sohihan. Jadi berdirinya itu gak terus kadang-kadang orang berdiri tambah kaget. Wong loro itu moro-moro grigak kaget. Tapi ini sohihan kale sehat walafiat. Fa'amana. Atas kejadian ini maka kemudian Habibun Najjar fa'amana mongko iman sopo Habibun Najjar ini bima dengan apa? Dua utusan ini. Nah, kemudian atas apa ya? Imannya Syekh ini, Syekh Habibun Najjar ini, maka kemudian apa ya, cerita yang masyhur ini ya. Ini kemudian surat Yasin ada menyatakan bahwa surat Yasin nama lainnya itu adalah Habibun Najjar. Jadi karena dia melihat bukti secara langsung anaknya 60 tahun punya penyakit akut ya, sakit akut, dicarikan tabib kemana-mana, dokter kemana-mana, ahli medis kemana-mana, enggak ada yang bisa menyembuhkan. Ini cuma diusap oleh dua orang utusan Nabi Isa, kemudian bisa sembuh.
Atas bukti inilah maka kemudian Habibun Najjar ini beriman kepada dua orang ini. Fafasal khobar, fafasa mongko masyhur. Fasa itu menyebar informasi, menjadi viral. Fafasa itu viral kok secara saiki. Al khobaru opo kabar. Kabar ini menjadi viral fil Madinati ing dalem kota Antokia. Wasyafalan menyembuhkan sapa Allah taala ala aidihima dengan mediasi, dengan wasilah ya, perantaraan tangan ini. Ini juga sebagai itulah pelajaran kita. Jadi Gusti Allah itu tidak langsung menyembuhkan. Memang Gusti Allah yang menyembuhkan, tapi lewat perantara. Jadi makanya di tafsir ini wasafallah yang menyembuhkan, wasafalan nyembuhno sapa Allah taala ala aidima, perantaraane dua tangan dua utusan tadi. Katsiran minal mardo, hampir mayoritas orang Antokia sing loro-loro diwarasno ngabe dengan perantaraan tangannya. Diwarasno kan Allah, tapi perantaranya ini penting, ini juga tauhid ini jadi jenengan ya kudu, tapi jangan kemudian ono wong titik-titik musyrik tidak, karena memang ya ini tadi yang tetap jadi jenengan loro lapo kok nang dokter ini jaluk langsung nang Gusti Allah. Ini orang kalau kita mau murni yang tauhid begitu wis ojo tuku obat nang apotek, ojo suntik. Wong suntik, kalau sampean mempercayai suntik itu bisa menyembuhkan musyrik, bukan begitu. Jadi berpikir itu jangan sesimpel itu. Jadi apa ya, bahwa yang menyembuhkan semuanya kejadian itu Gusti Allah, tapi Gusti Allah itu lewat perantara. Itu sudah sunatullah. Jadi ana wong lesu ya pengin wareg ben kuat ya mangan. Bukan mangan karena mangan itu terus kemudian menjadi kuat, bukan mangannya. Hakikatnya Gusti Allah. Tapi Gusti Allah bisa menjadikan orang kuat itu dengan cara makan. Dia makan baru dia kuat. Jadi selalu begitu. Ini ngomong kayak gini ini penting karena ada beberapa orang yang ngeyel masalah titik-titik musyrik. Tapi ada orang yang ini juga ya penting, orang ngomong kayak gini penting karena apa? Karena ya kadang-kadang untuk memperingatkan kita lah, jangan sampai sembrono. Tapi ya jangan segampang itu menuduh orang, menjustifikasi orang. Jadi semuanya ini ya kita lihat lah. Wa fi riwayatin kana syekh. Ini saya karena sudah lama, ini saya akhiri. Akan kita teruskan. Ini karena masih panjang. Kita teruskan. Mudah-mudahan kita masih bisa istiqomah untuk ngaji bareng di sore besok. Saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.